Nah, kita nih mau ngebahas nih Kak, Mhm. tentang perjalanan karir Kakak sampai akhirnya bisa masuk nih di LP3I. Jadi, dari karirnya Kak Tati itu yang paling lama ya di Informa itu. Jadi buat Kak Tati sendiri ya, yang bisa Kak Tati bagi buat teman-teman semua, muda-mudi semua yang ada di luar sana, kalau misalnya mau bekerja sambil kuliah. Halo semuanya, selamat datang di Temui Topik Muda Mudi. Nah, buat muda-mudi yang di luar sana nih, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu nama saya Egi Brian Edon atau biasa dipanggil Egi. Kali ini kita akan ngebahas nih tentang perjalanan karir salah satu narasumber kita. Nah, kita sambutin narasumber kita Kak Tati. Oke, selamat sore semuanya. Ini sapaannya apa nih? Muda-mudi ya? Muda-mudi. Selamat sore semua muda-mudi yang berada di mana saja. Nah, kita nih mau ngebahas nih Kak, Mhm. tentang perjalanan karir Kakak sampai akhirnya bisa masuk nih di LP3I. Perjalanan karir. Iya. Sebenarnya perjalanan karir Kak Tati itu sangat panjang kalau mau dibilang ya. Untuk, dunia kerja ya yang pastinya. Jadi Kak Tati itu awal mulai bekerja itu dari waktu semester 3. Jadi Oh, dari semester 3. iya, singkat ceritanya adalah Kak Tati itu sebenarnya dulu kuliah di Unika sebelumnya ya. Jadi tamat sekolah, kuliah di Unika itu sampai dengan semester 3. Terus, ya puji Tuhan diterima bekerja di TVRI sebagai penyiar berita dan itu berjalan selama 2 tahun. Karena kesulitan, mendapat nilai karena tidak pernah mengikuti pembelajaran, akhirnya memutuskan untuk pindah universitas kan, jadi pindah lagi ke Undana mulai lagi dari semester 1. Setelah kuliah di sana selama 4 tahun, Kak Tati mencoba untuk melamar kerja di salah satu bank yang ada di Kota Kupang ya, menjadi seorang sekretaris. Tapi itu juga tidak lama ya, kalau mau dibilang ya untuk mendapat pengalaman saja ya, karena memang hanya berjalan selama 1 bulan gitu ya. Nah setelah 1 bulan dari sana, mencoba peruntukan lagi di, salah satu perusahaan jasa pengiriman, itu juga hanya mencari pengalaman saja ya, jadi sebagai seorang admin, kalau tidak salah waktu itu cuma 3 bulan gitu. Jadi setelah dari situ, diterima lagi bekerja di salah satu perusahaan retail furniture di Kota Kupang yang namanya Informa Kupang. Di situ selama 2 tahun bekerja sebagai customer service. Jadi, dari karirnya Kak Tati itu yang paling lama ya di Informa itu gitu. Setelah di Informa, Kak Tati memutuskan untuk resign karena ada satu dan lain hal, kemudian, mulai membangun bisnis sendiri. Nah, untuk bisnis sendiri pun sebenarnya sudah dijalankan dari waktu masih kuliah, jadi sudah mulai membuat produk, kemudian dijual, dapat penghasilan dan lain-lain. Tetapi Kak Tati, benar-benar fokus untuk menjalankan usaha itu pada saat resign dari Informa itu. Jadi, benar-benar membangun bisnis selama 2 tahun sampai dengan tahun 2020 ya kalau tidak salah, 2019, 2020, kemudian Kak Tati melamar di sini sebagai, seorang tenaga pendidik. Tapi awalnya sebagai tenaga pendidik dulu gitu. Jadi selama tenaga pendidik hampir kurang lebih 1 tahun, setelah itu mencoba untuk, melamar menjadi pegawai di sini, bagian staf administrasi gitu. Oke, jadi, pengalaman Kak Tati ini udah banyak banget gitu Banyak ya. sekali, makanya Kak tadi bilang bahwa perjalanannya itu sangat panjang ya. Sangat panjang Pokoknya ya, banyak lah, panjang. berganti-ganti lah, benar, Jadi mulai dari zaman kuliah sampai zaman kuliah. bekerja dan menetap di LP3I gitu. Betul, gitu. Ah, yang kira-kira nih mau mungkin, teman muda-mudi di luar sana juga pengen tahu nih, karena dari tadi, Kak Tati ngomongnya soal bisnis ya. Ya. Kalau boleh tahu, Kak Tati kuliahnya tuh ambil apa sih? Kebetulan kuliah kalau waktu di Unika itu ambilnya administrasi negara, sedangkan kalau di Undana itu ambilnya FKIP Ekonomi, jurusan Tata Niaga. Karena di FKIP Ekonomi itu ada 2, ada akuntansi dan juga tata niaga. Tapi karena memang jujur untuk akuntansi tidak mampu ya, dan paling malas sekali yang namanya perhitungan, sehingga memutuskan untuk, mengambil tata niaga, begitu. Oke, jadi, apa sih yang membuat Kak Tati tuh milih untuk, akhirnya berkecimpung nih di dunia bisnis gitu? Sebenarnya kalau untuk apa nih dunia bisnis? Iya, Untuk yang usaha itu ya? iya, iya. Sebenarnya itu karena memang, pengen sekali berbisnis ya, karena kebetulan Kak Tati ini kan bisa menjahit gitu, jadi memutuskan untuk daripada keahliannya begitu-begitu saja dibiarkan, ya sudah, saya membuat produk kemudian dijual.
seperti itu. Untuk basic pendidikannya sendiri memang keguruan ya kan karena FKIP ekonomi. Tetapi memang mengambil jalan-jalan yang di luar ini ya, karena terbukti waktu, saya, bekerja awal itu kan sebagai penyiar berita, sama sekali tidak ada basic di situ. Cuman memang pengen, menambah pengalaman ya, dan juga melatih mental. Kenapa saya bilang melatih mental, karena tidak semua orang berani duduk di Iya, depan kamera kan, iya. walaupun tidak ada penonton pada saat itu, tetapi kita ditonton oleh jutaan pasang mata di NTT gitu. Jadi memang benar-benar, melatih mental saya harus bisa siap gitu untuk, ditonton oleh semua orang. Kemudian di pekerjaan yang kedua itu kan sebagai admin ya, dan itu juga ya menambah pengalaman gitu sebagai seorang admin. Kemudian kalau customer service memang dari dulu pengennya menjadi customer service, makanya sesuai lah ya dengan keinginan walaupun tidak sesuai dengan basic, ilmu ya yang dipelajari. Sedangkan kalau sekarang ini ya jadi tenaga pendidik dan otomatis kalau mau dibilang sesuai lah ya dengan, jurusan saya pada saat kuliah dulu. Nah, tadi, kita tahu nih ya banyak anak muda di luar sana yang emang, pengen banget gitu bisa kayak Kak Tati kuliah sambil Mhm. bekerja gitu. Nah, dari pengalaman Kak Tati sendiri nih, menurut Kak Tati itu kuliah sambil bekerja tuh, keluh kesahnya apa? Terus sarannya buat anak-anak muda di luar sana yang pengen kayak gitu biar mereka nggak, menyia-nyiakan, pembelajaran mereka, biar mereka tidak tertinggal, tapi mereka juga bisa belajar sambil bekerja. Oke, sebenarnya itu semua tergantung niat ya, karena kalau boleh jujur prinsip saya adalah selama kamu punya niat berarti semuanya bisa dijalankan gitu. Saya punya niat untuk bekerja sambil kuliah makanya bisa jalan, punya niat untuk membangun bisnis makanya bisa jalan gitu kan. Kalau yang saya lihat sekarang ya anak muda zaman sekarang itu kalau dikasih banyak pekerjaan ini sudah pada komplain ya kan. Nah, Baru dikasih tugas sedikit sudah komplain. Bagaimana bisa mereka bekerja sambil kuliah? Logikanya seperti itu kan, akan semakin banyak, kegiatan yang harus mereka lakukan. Itu jadi buat, Kak Tati sendiri ya, yang bisa Kak Tati bagi buat teman-teman semua, muda-mudi semua yang ada di luar sana, kalau misalnya mau bekerja sambil kuliah ya harus punya niat dong gitu. Karena resikonya banyak. Yang pertama kita, waktunya terbuang kan, kita sudah tidak bisa santai-santai lagi gitu kan. Karena otomatis, setelah kita dari kampus pulang harus bekerja dan memang itu pengalaman yang saya alami gitu. Dari tempat kuliah langsung bekerja, kadang sudah pulang larut malam gitu kan, tidak bisa, nongkrong sama teman-teman, waktu habis percuma dengan semua aktivitas yang, saya lakukan gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, muda-mudi yang di luar sana, ketika kamu, mengambil satu keputusan untuk mau bekerja sambil kuliah, berarti kamu harus niatkan itu dengan baik, gitu. Karena kalau misalnya kamu hanya sekedar, "Saya pengen," tapi tidak punya niat, ya sama saja gitu kan, heeh. Dan memang jujur untuk membangun niat sendiri itu yang paling susah gitu, karena kebanyakan kita hanya bicara tanpa disertai dengan niat gitu. nggak ada kemauan gitu, cuma Betul, tidak punya kemauan, hanya sekedar, "Ya saya pengennya begini, saya pengennya begini," tapi pada saat pelaksanaan ya memang tidak ada sama sekali gitu, tidak ada yang mendorong gitu. Sedangkan kalau Kak Tati sendiri, jujur memotivasi diri sendiri. Jadi, pengen melakukan ini, melakukan itu, ya saya memotivasi diri saya sendiri untuk bisa melakukan semua itu. Dan, eee, untungnya kalau misalnya kita bekerja sambil kuliah, otomatis punya penghasilan sendiri kan. pasti. Kita tidak bergantung sama orang lain atau sama orang tua terlebih. Dan Kak Tati sendiri, salah satu orang yang kalau mau dibilang memang sudah mandiri dari dulu dan memang tidak pengen, membebani orang tua. Makanya dari waktu kuliah sudah bekerja itu Kak Tati membiayai kehidupan sendiri, kebutuhan sendiri itu dengan uang sendiri gitu. Bahkan bisa menyenangkan orang tua walaupun, nominalnya tidak banyak gitu ya, tetapi ada satu kebanggaan tersendiri dalam diri Kak Tati bahwa di usia Kak Tati yang masih muda pada saat itu karena memang masih 19, 20-an tahun ya, tapi sudah bisa menghasilkan, uang sendiri dan membahagiakan orang tua. Wah, ini Gitu. luar biasa banget nih ya, karena emang, Sekali. kalau kita lihat anak muda zaman sekarang tuh yang umur 18, 19, Mhm. atau 20 ke atas tuh sekarang tuh mungkin lebih fokus sama nge-game, Betul betul, itu lagi marak sekali ya, mhm. sekarang ini tuh banyak banget yang main. Kita bisa ketemuin di mana aja gitu. Bener Banyak banget bener, anak muda yang pengennya cuman main Mobile Legends atau mhm, mungkin game-game online lainnya yang, buat mereka akhirnya jadi iya, malas dan pengen di rumah aja gitu, lebih betul. betah di rumah. Ini, teman-teman muda-mudi yang di luar sana ini kita dapat pembelajaran baru banget nih dari Kak Tati bahwa emang nggak ada gitu yang bisa ngalangin kita saat kuliah mau bekerja atau apapun itu nggak ada yang bisa ngalangin kita, yang penting niat dari diri kita sendiri. Betul. Nah,
mungkin kita cukup tanya-tanya sampai sini aja. Oke. Selebihnya kita bakalan ketemu di episode selanjutnya. Selamat tinggal teman-teman muda-mudi. Oke.